Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, teman-teman semua yang hadir di ruangan yang penuh berkah ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya Rabbal. Amin. Sebelumnya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir di ruangan ini. Izinkan saya, Wagita, untuk mengisi renungan pada malam hari ini. Diizinkan atau tidak? Diizinkan. Ikhlas? Ikhlas. Alhamdulillah. Kalau kita ngomongin soal pahala, kita ingat apa sih? Salat, puasa, zakat. Tetapi ada satu amalan yang sangat sulit, bahkan sering disebut dengan medan jihad batin yang besar, yang pahalanya itu luar biasa. Amalan itu adalah menahan amarah. Mari kita langsung buka dengan janji Allah dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu senggang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-Imran ayat 134. Akhir-akhir ini ada video yang sedang viral, seorang anak yang ngamuk kepada orang tuanya karena gak dibelikan motor. Saya punya sedikit cuplikan videonya, mari kita tonton bersama terlebih dahulu. Jadi seorang anak itu meminta motor kepada orang tuanya, tetapi orang tuanya itu menolak karena belum mampu. Anak itu kecewa, marah hingga berkata kasar kepada orang tuanya. Tapi ingat, motor hanya alat, ia bukan kebutuhan pokok. Ia bukan kebutuhan pokok. Mari kita pelajari, marah dan kecewa itu manusiawi, tetapi marah yang dibenarkan adalah marah yang tetap menjaga adabnya. Ngomongnya tetap sopan, kata-katanya tepat lembut, dan hatinya tetap hormat. Hadirin sekalian, marah adalah emosi manusia yang biasa. Tetapi membiarkan amarah menguasai diri bisa merusak hubungan, merugikan diri sendiri, bahkan kita akan kehilangan akal sehat kita. Menahan amarah, dalam keadaan marah, kita bisa berkata kasar, menyakiti hati orang lain, bahkan kita dapat melakukan sesuatu yang akan disesali selama hidup kita. Semua manusia wajib mengendalikan amarahnya, terutama bagi seorang muslim yang diwajibkan untuk menjaga adab dan tidak menyakiti sesama. Bahkan Rasulullah SAW pernah menegaskan bahwa orang yang kuat bukanlah orang yang jago bertarung, tetapi orang yang bisa menahan diri. Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang jarang marah dan juga berkata kasar. Diceritakan dalam hadis Al-Hasan bin Ali yang bersumber dari pamannya bahwa marah Rasulullah biasanya dialihkan dengan memalingkan wajah. Selain itu, Rasulullah SAW juga pernah ada upaya-upaya untuk meredam amarah. Yang pertama itu ta'awudz, membaca ta'awudz. Kenapa sih kita perlu membaca ta'awudz? Karena untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak tergoda oleh setan. Sesungguhnya aku tahu satu perkataan apabila dibaca tentu akan meredamkan amarah.
Jika ia membaca a'udzubillahi minasyaiton, niscaya amarah itu akan hilang. Yang kedua, berhenti berbicara. Ketika amarah membara, menahan lisan untuk tidak berkata dan tidak berbicara merupakan langkah terbaik. Imam Ahmad meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah kalian diam. Kenapa sih kita harus diam? Karena ketika marah, kita bisa berbicara kasar, menyakiti hati orang lain, bahkan merugikan diri sendiri. Selanjutnya, Rasulullah SAW pernah menyarankan bagi seorang yang marah hendaklah berwudu. Karena sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Dan api akan padam ketika terkena air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah kalian berwudu. Menahan amarah, kita akan mendapatkan level tertinggi, yaitu predikat yang disematkan oleh Allah, cinta dan ridhonya. Dan mengendalikan amarah adalah jihad terbesar bagi seorang mukmin. Kita tidak diwajibkan untuk tidak pernah merasa marah, karena itu mustahil. Tapi kita diwajibkan untuk bisa mengendalikan amarah itu. Mengendalikan amarah, kita akan mendapatkan pahala yang level tertinggi, yaitu predikat yang disematkan langsung oleh Allah, yaitu cinta dan ridhonya. Setiap kali kita menahan amarah, kita sedang mempraktikkan ihsan kebaikan yang sangat mulia. Ingatlah, ketika kita memendam amarah gejolak di dada, kita sedang menuju langkah untuk menjadi hamba yang dicintai Allah. Semoga kita semua selalu menjadi hamba yang pandai memaafkan dan pandai menahan diri. Amin, amin ya robbal. Amin. Sebelum saya menutup acara ini, mari kita ingat satu hal. Amarah yang kita luapkan mungkin hanya berlangsung beberapa menit saja. Namun luka yang ia tinggalkan di hati orang lain bisa membekas hingga bertahun-tahun. Menahan amarah itu memang sulit dan berat pada awalnya, tetapi ia adalah investasi kedamaian bagi masa tua kita nanti dan menjadi kunci pembuka pintu surga di akhirat kelak. Jangan jadikan ego sesaat meruntuhkan silaturahmi yang kita bangun dengan susah payah. Jadilah orang yang pandai memaafkan dan menjadi orang yang dingin di saat suasana panas. Sebelum saya menutup acara kali ini, mari kita tundukkan pandangan sesaat untuk berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tu'akhidna in nasi'na aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tu'akhidna in nasi'na aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama